Halo guys, selamat datang di channel Crypto News. Hari ini kita akan bahas rekap mengenai kondisi terkini pasar kripto. Saat ini kita sepertinya sudah memasuki winter kripto. Pasar cryptocurrency memperlihatkan kejatuhannya dalam 24 jam terakhir. Kapitalisasi pasar global turun 8,65% dalam 24 jam terakhir dan berada di 809,51 miliar dolar dikutip dari CoinMarketCap. Bitcoin turun 11,2% dan diperdagangkan pada 18.132 dolar. Ethereum juga mengalami tren penurunan dan jatuh di bawah 1.000 dolar, yang berada di 946 dolar setelah turun 12,15%. Token BNB anjlok 9,64%, token ADA jatuh sebesar 9,13%, koin meme Dogecoin tergelincir 9,3%. Secara keseluruhan, sebagian besar koin top cryptocurrency mengalami penurunan drastis dari posisi mereka sebelumnya selama 24 jam terakhir. Kapitalisasi pasar cryptocurrency global telah jatuh ke level 809 miliar dolar. Perlu dicatat bahwa kapitalisasi pasar mencapai 3 triliun dolar kira-kira 7 bulan yang lalu, yaitu pada titik tertingginya sepanjang masa. Karena crash kripto, indeks Fear dan Greed Bitcoin telah turun di bawah angka 8, menunjukkan ketakutan yang sangat ekstrim. Syarat Chandra, Wakil Presiden Riset dan Strategi di Earth ID, mengatakan kepada Business Today bahwa prospek masa depan Bitcoin terlihat pesimistik. Ia berkata, indikator makroekonomi memberikan sinyal bahwa Bitcoin memasuki fase terdalam dalam siklus bear market. Chandra juga percaya data dan indikator-indikator tersebut dapat menyebabkan lebih banyak panic selling. Namun, seperti yang sudah diberitakan sebelumnya, CZ, CEO dari Binance, memanfaatkan bear market ini untuk rekrutmen, penambahan tenaga kerja, peningkatan fundamental sebagai persiapan untuk menghadapi bull market nantinya. Ia menyampaikan ingin meningkatkan jumlah stafnya menjadi 8.000 orang. CZ juga menyampaikan pada saat crypto winter datang, akan banyak proyek-proyek yang berfundamental lemah yang akan mati, dan hanya akan menyisakan proyek-proyek kuat saja. Dan proyek tersebut akan terus berkembang, hingga datang masa-masa cryptocurrency kembali bersinar. CZ juga menyampaikan bahwa ia mengestimasikan winter crypto kali ini mungkin akan memakan waktu yang lebih panjang, yaitu sekitar 4 tahun, atau akan mencapai tahun 2026. Mari kita ulas lebih detail apa saja yang sudah terjadi pada minggu ini. Minggu ini dimulai dengan kejatuhan pasar kripto pada hari Senin 13 Juni 2022, di mana Bitcoin jatuh sekitar 17% dalam satu hari, dan menandakan bahwa winter kripto sudah datang. Dalam kekacauan itu, Celsius, sebuah perusahaan pemberi pinjaman dan staking kripto, mengejutkan pasar ketika mengumumkan bahwa semua penarikan, penukaran, dan transfer antar akun akan dihentikan sementara karena kondisi pasar yang ekstrim. Dalam sebuah memo yang ditujukan kepada komunitas Celsius, platform tersebut juga mengatakan bahwa langkah tersebut dirancang untuk menstabilkan likuiditas dan operasi perusahaan. Pada hari Selasa, 14 Juni 2022, kondisi pasar kripto nampak stabil, di mana Bitcoin berada di harga 22.000 dolar dan Ethereum berada di angka 1.100 dolar. Di saat para investor masih menilai dan mempelajari kondisi jatuhnya Celsius, sementara itu semakin banyak perusahaan exchange kripto lain yang memecat karyawan mereka untuk menopang kondisi perusahaan. Coinbase mengumumkan telah memberhentikan hampir 1/5 dari tenaga kerja mereka karena volatilitas pasar kripto. Perusahaan Coinbase sebelumnya telah memotong pengeluaran dan bahkan membatalkan tawaran kerja dengan harapan dapat menstabilkan bisnis mereka. Crypto.com baru-baru ini mengumumkan pengurangan staf sebanyak 260 orang, seperti yang dilakukan oleh Gemini yang menyatakan akan memberhentikan 10% dari tenaga kerja mereka. Pada hari Rabu, 15 Juni 2022, Michael Saylor, CEO dari perusahaan MicroStrategy, hadir dalam wawancara dengan CNBC. Ia menyampaikan bahwa perusahaannya telah melakukan investasi sebanyak 4 miliar dolar terhadap pembelian Bitcoin. MicroStrategy telah menggunakan hutang perusahaan untuk membeli Bitcoin. Pada bulan Maret 2022,
seller memutuskan untuk mengambil langkah lain menuju normalisasi keuangan dengan meminjam 205 juta dolar menggunakan Bitcoin-nya sebagai jaminan untuk kemudian membeli lebih banyak koin kripto lainnya. Ketika harga Bitcoin merosot minggu ini, investor khawatir perusahaan akan diminta untuk memberikan lebih banyak jaminan untuk melakukan pinjaman. Tetapi seller mengatakan ketakutan itu terlalu berlebihan. Ia mengatakan bahwa kondisi perusahaan sangat baik dan sangat stabil, sehingga tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Kemudian, pada sore hari, di hari yang sama, The Fed menaikkan suku bunga acuan sangat tinggi, yaitu 3/4 poin, dan menjadi yang tertinggi semenjak tahun 1994. The Fed mengatakan kenaikan ini adalah upaya untuk mengontrol inflasi. Harga koin kripto awalnya sempat naik seiring dengan berita The Fed ini diluncurkan. Namun, kenaikan tersebut hanya sementara, dan harga koin kripto kembali mengalami penurunan pada hari tersebut. Pada hari Kamis, 16 Juni 2022, harga koin kripto kembali turun dan menyentuh angka 20.000 dolar. Angka ini terakhir kali disentuh oleh Bitcoin pada tahun 2020. Penurunan ini sejalan dengan aksi jual saham di Wall Street. Nampaknya, investor tidak dapat menghilangkan rasa takut atas resesi, dan sebagian besar dari mereka berpendapat bahwa cryptocurrency tidak akan pulih dalam waktu dekat. Berita pada hari Jumat dan Sabtu, 18 Juni 2022, penurunan dalam pasar kripto belum menunjukkan tanda-tanda melambat, setelah holder Bitcoin dan Ethereum terus melakukan penjualan koin mereka. CEO dari Paxos, Charles Cascarilla, mengatakan bahwa kondisi jatuhnya Bitcoin ini disebabkan pada sistem leverage yang digunakan beberapa koin kripto untuk menarik user, di mana sistemnya adalah kita melakukan pinjaman short, lalu kemudian kita gunakan untuk meminjamkannya untuk jangka panjang. Namun Charles juga mengingatkan bahwa fundamental pasar sudah baik, dan regulasi dari institusi juga sudah dalam proses pembuatan. Tentunya ini akan menjamin kelangsungan dari pasar kripto untuk kedepannya. Per berita ini dibuat, Bitcoin diperdagangkan di angka 18.312 dolar dan Ethereum di angka 955 dolar. Demikian update berita hari ini. Mohon like dan subscribe-nya ya guys. Terima kasih.